Pancasila sebagai dasar negara. Ibarat sebuah bangunan, bangunan akan kokoh ketika fondasi atau dasarnya kokoh. Seperti itu pula dengan sebuah negara. Negara yang memiliki fondasi, dalam hal ini adalah fondasi nilai yang kokoh, maka negara itu akan mampu mewujudkan tujuannya untuk mencapai kejayaan. Para pendiri bangsa Indonesia akhirnya menyepakati fondasi yang cocok bagi bangsa ini, yang kemudian diberi nama dengan Pancasila. Lalu, apa itu Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa Pancasila digunakan sebagai dasar negara dalam mengatur pemerintahan dan penyelenggaraan negara. Tujuan Pancasila sebagai dasar negara tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta memelihara ketertiban dunia. Tujuan bernegara itu akan terwujud apabila Pancasila dijadikan sebagai kata kerja, bukan kata benda. Namun, pada saat ini, Pancasila belum benar-benar menjadi kata kerja, karena kita belum merasakan bahwa tujuan bernegara kita telah terwujud, terutama pada sisi keadilan dan kemakmuran. Fungsi Pancasila hanya sebagai kata benda atau jimat yang seakan-akan disakralkan dalam kehidupan berbangsa kita. Maka, menurut Kuntowijoyo, Pancasila harus diberi kaki-kaki operasional. Pancasila harus terjabarkan secara konsisten dalam konstitusi, undang-undang, dan peraturan pelaksana lainnya. Tak kalah lebih pentingnya, sumber daya manusia yang menjadi aparatur negara harus melaksanakan nilai-nilai Pancasila secara konsekuen di dalam pemenuhan tugas dan tanggung jawab mereka, sehingga formulasi kebijakan negara akan menghasilkan kebijakan yang mengejawantahkan kepentingan rakyat. Bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara? Pancasila sebagai dasar negara berasal dari realitas Pancasila yang telah menjadi jiwa bangsa Indonesia. Jiwa bangsa di satu sisi menentukan eksistensi negara, dan di sisi lain menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika jiwa bangsa diingkari atau ditinggalkan, maka kita akan kehilangan identitas dan pegangan untuk hidup bersama sebagai satu bangsa dan negara. Apa hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Keduanya memiliki hubungan yang bersifat formal dan material. Pancasila tercantum secara formal di dalam pembukaan yang mengandung pengertian bahwa tata kehidupan bernegara tidak hanya bertopang pada asas sosial, ekonomi, politik, akan tetapi tercantum pula perpaduan dari asas-asas kultural, religius, dan asas-asas kenegaraan yang unsur-unsurnya terdapat dalam Pancasila. Lalu, bagaimana sih penjabaran Pancasila dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945? Adakah yang sudah tahu? Mari kita ulas. Nilai-nilai, cita negara, dan cita hukum Pancasila diwujudkan dalam pasal-pasal dan ayat Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga pada hakikatnya Pancasila sebagai dasar negara merupakan sumber dari segala sumber. Menurut Lukman Hakim Saifuddin pada tahun 2010, beliau menguraikan penjabaran 5 sila Pancasila sebagai acuan pokok perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Sila pertama, yang bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Posisi sila pertama semakin diperkuat pasca perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dapat dilihat dalam beberapa hal berikut, yaitu pertama, secara substansial, spirit, dan filosofi yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 bersumber dari nilai-nilai ketuhanan. Kedua, tidak ada satupun ayat dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan.
baik secara implisit maupun secara eksplisit. Ketiga, dalam Undang-Undang Dasar 1945, setidaknya terdapat 7 ketentuan eksplisit yang mempertegas bahwa nilai-nilai ketuhanan merupakan roh dari konstitusi itu, yakni terdapat pada alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 9, Pasal 24 Ayat 2, Pasal 28C Ayat 2, Pasal 29 ayat 1 dan 2, Pasal 31 ayat 3, dan Pasal 31 ayat 5. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Undang-Undang Dasar 1945 menjadikan hak asasi manusia sebagai hal yang cukup penting, sehingga dimuat dalam bab tersendiri, yaitu bab 10A Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari 9 pasal dan 29 ayat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan, salah satu kesepakatan dasar para pihak yang terlibat di dalamnya adalah mempertahankan NKRI. Semangat mempertahankan negara kesatuan ini dipertegas dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Undang-Undang Dasar 1945 menerjemahkan sila keempat dalam artian penguatan masyarakat sipil dan pemberian kedaulatan kepada rakyat sepenuhnya. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara keseluruhan, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dari keempat alinea, 3 diantaranya menyebutkan secara eksplisit keharusan mewujudkan keadilan atau peri keadilan atau adil. Namun, hanya pada alinea ketiga tidak menyebutkan kata adil. Apa saja pengimplementasian Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara? Dasar kehidupan bersama di Indonesia adalah Pancasila. Kita selalu melandaskan Pancasila dalam melandaskan segala apapun. Pengimplementasian Pancasila bisa diterapkan di berbagai bidang. Yang pertama pada bidang politik, contohnya yaitu penerapan pemilihan langsung dalam sistem pemilu di Indonesia. Yang kedua pada bidang ekonomi, dengan membiasakan diri dengan melakukan transaksi pembelian dan penggunaan produk dalam negeri. Yang ketiga yaitu sosial budaya, dengan meningkatkan sikap toleransi antar suku, ras, dan agama. Yang keempat, pertahanan dan keamanan. Contohnya yaitu dengan mengikuti kegiatan poskamling. Berikut arsip video tanggal 1 Juni 1945 pembacaan teks Pancasila oleh Bung Karno. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Thanks for watching, jangan lupa like dan komen. See you!